ditambah lafaz salamnya, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahanlah dengan senantiasa berselawat, tingkatkan takwa, banyak berbuat baik, bersyukurlah apa yang Allah datangkan, syafaatnya Rasulullah yang telah disampaikan kepada umatnya dahulu sampai pula kepada umat kita sekarang ini, berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah di antara tanda-tandanya, jadi kalau sudah ada ayat Al-Quran yang dimulai dengan di antara tanda-tandanya, ini artinya ayat ini harus kita perhatikan, lalu kita lakukan atau kita ikuti aturan main Allah itu. Di antara tanda-tanda Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia menciptakan kamu dari diri kamu sendiri, pasangan hidup kamu. Jadi wanita kita, teman hidup kita itu adalah dari diri kita sendiri. Karena itulah Siti Hawa itu berasal dari Nabi kita, yaitu Nabi Adam. Maka pelengkap, tidak mesti kita hidup ini sendiri sampai bujang lapuk, kata orang, sampai tua nggak nikah-nikah. Walaupun ada sebagian agama yang tidak menganjurkan nikah, karena misalnya Nabi Isa nggak pernah nikah, Ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa juga nggak nikah, kemudian dibikinlah aturan tidak nikah. Tapi ini tidak mungkin dalam logika siapapun juga. Mau dia orang pintar, mau dia tidak bersekolah, ini tidak mungkin masuk di akal. Makanya Al-Quran berbicara tentang yang sesuai dengan fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Tentu salah satunya adalah berpasang-pasangan. Untuk apa gunanya? Litaskunu ilaiha, agar kita tentram, sakinah. Sakinah itu artinya adalah damai. Makanya kalau rumah atau asrama bahasa Arabnya adalah maskanun, tempat yang kita bisa istirahat dengan damai dan tidak diganggu. Sakinah, kita punya istri itu bukan malah tambah pusing, malah kita yang pula diatur istri. Punya istri, dia pula yang megang uang semuanya, sehingga kita mau belanja sedikit pun payah. Ini tidak namanya nikah yang sesungguhnya. Maka kadang-kadang banyak kasus itu tidak sesuai pikiran istri dengan pikiran suami, timbullah perceraian. Saya kadang-kadang kalau di masyarakat itu dipanggil, kadang jam-jam 11 malam dipanggil, kenapa ada masalah keluarga? Rupanya sudah kumpul keluarganya di situ, sudah ditalak satu oleh suaminya. Kenapa? Rupanya si istri ini karena dia sekarang masih PNS, guru, suaminya ada pensiun, suka membantu keluarganya tanpa izin suami. Membantu keluarga, adik, kakak, keponakan itu bagus. Tapi suami ini kalau nggak dikasih tahu, itu kan merendahkan derajat seorang kepala rumah tangga, ya kan? Bagaimanapun
Dimanapun kepala rumah tangga di sebuah rumah bukanlah istri. Walaupun istrinya itu sebetulnya adalah orang kaya Pak Ustaz, anak orang kaya, saya aja numpang sama dia. Jadi kepala rumah tangganya siapa? Tetap suami. Lagipun kalau kita merendahkan suami kita, istri itu nanti akan dilihat oleh anak-anak. Begini cara hidup yang baik. Kalau dia seorang anak perempuan nikah pula dia sama orang lain, direndahkannya pula suaminya. Ini tercipta tradisi-tradisi yang tidak diinginkan kehidupan damai atau sakinah tadi. Nikah itu untuk sakinah. Kalau nggak cocok sebelum nikah itu seleksi dulu. Ini kayaknya perempuan ini nggak cocok lah sama saya. Daripada nanti berlayar bersama tapi saya yang tambah pusing, mendingan sekarang aja putus. Kita harus ambil tepat dan harus tegas dalam memutuskan siapa istri kita. Mawaddah, litaskunu ilaiha mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta. Al-wadud itu sama dengan al-mahabbah. Cinta itu pengaruhnya kepada nafsu. Laki-laki punya nafsu. Nafsunya kemana? Ya ke wanita. Perempuan punya nafsu juga. Dia juga malu kalau ditanya orang, kapan nikah? Udah umur 35. Kapan nikah? Udah umur 32. Nafsu menikah itu ada.